Bang Andre ini katanya habis rescue langsung dijual. Open your mind and be truth by yourself. Wah, nih guys, kali ini pasti pada bertanya-tanya nih, ya kan? Siapakah tamu PMCI saat ini? Tada! Ini dia. Tar dulu. Ini kok bajunya lain nih. Tar dulu kali kayaknya nih. Kenapa nih bisa? Karena gue kan dengar nih. Andre. Lah ini Andre juga sama ini. Itu gimana tuh? Ya, udah kita ganti sekarang. Oke. Ya. Baru ini benar. Mantap, baru ini benar. Tadi salah. Cuman mungkin yang lain sebagian banyak yang udah tahu Bang, tapi ada juga yang belum tahu nih. Iya. Mualaf Prince, guys. Oke. Nah, ini apa yang bisa menjadikan seorang Mualaf Prince itu datang ke studio PFCI, guys? Ya kan? Dengar-dengar Mualaf Prince bukan beralih sih sebenarnya ya. Bukan. Lebih merambah lagi ke dunia primata ya Bang ya. Dunia satwa ya. Dunia satwa. Itu gimana? Asal muasal kok bisa sampai berpikiran bahwa merambah ke sinilah. Ikut hobi setahu aneh sih, ente emang hobi satwa Bang. Senang Betul. sama penyayang hewan juga ya. Betul. Cuman setahu aneh itu hewannya tuh kayak musang-musang. Musang, ya, Martin. Martin, iya. Iya, saya Martin ya Bang, bukan Martis nih. bukan. Oh bukan. Oke. Martin ini. Iya, Palu ya. Ini emang jenisnya Martin. Jenisnya Martin. Martin itu sebenarnya termasuk binatang buas. Buas. Ya, dia itu kalau dilihat atau banyak kok di YouTube segala macam, Martin itu apa? Dia juga apa namanya makannya monyet. Makannya monyet. Iya, Guys, makannya monyet. makannya monyet. Jadi itu si Martin ini adalah sejenis hewan mamalia juga ya. Mamalia. Tapi kalau di alam itu dia berburunya Ya, mangsanya itu dia modelnya kayak apa ya? Kayak modelnya kalau seandainya kayak fox apa tuh? Bukan fox, berubah. Kalau fox itu bukan yang lawannya macan tuh apa artinya tuh? ini apa? Macan tutul bukan? Bukan yang kayak anjing tuh, yang Oh, hyena. modelnya Oke. hyena tapi jenis musang modelnya. Oh, Karena dia itu mangsanya itu maunya yang gede-gede Oh, gitu. Jadi maksudnya gede-gede ya. kayak monyet, terus kayak tupai, kayak apa, Berarti kayak gitu-gitu. Giginya juga Giginya tajam. tajam ya. Tajam. Tidak jauh beda dengan Ken ya ini. Iya. Ini adalah maskot Monkey Squad nih guys nih. Ini adalah Ken ya. Mungkin kawan-kawan sahabat primata ini berpikir ini adalah Yeki ya. Ini kayak Yeki tapi guys memang tapi beda kalau diperhatiin beda. Sama-sama beruk. Mukanya mirip doang tapi beda matanya. Wah, ini Ken guys. Ken ini usia berapa? Waktu saya ambil orang bilang pertama itu 13 tahun. 13 tahun. Oke, kan kita juga nggak pernah tahu fixnya itu Iya. tanggal berapa ya Bang. Betul. Masalahnya bidanya kita nggak tahu juga, aktornya nggak tahu. Saya nggak tahu lahirnya di mana. Bapak ibunya juga nggak tahu di mana. Iya tuh kan. Lucu banget sih lo. Iya, jadi ini sudah berapa lama nih seekor Ken ini ente rawat Bang? Sebenarnya gini, saya itu baru dari bulan Juni saya pendampingi Kenji. Juni 2024 ini berarti ya. Oke. Itu baru sekitar 2 bulan. 2 bulan? Ya. 2 bulan sudah bisa sejinak dan seantang ini? Iya. Masya Allah, Ken. Woi, jangan tidur. Dia malah ini. Dia malah nyaman sama dia Bang. Ya kan nggak ada rasa ketakutan, rasa khawatiran, rasa terancam tidak ada, dia nyaman. Makanya dia bisa santai. Betul. Mungkin kawan-kawan sahabat-sahabat primata semua di sini Bang pengen tahu Bang sejauh mana sih Ken ini dirawat? Apakah ini adalah hewan hewan buas yang berbahaya atau seperti apa nih? Apakah ada kisah si Ken ini pernah nyerang orang atau Ken ini adalah seekor burung yang good boy atau dia pernah menyelamatkan ownernya dari pembegalan pada saat naik motor gitu atau bagaimana lah, mungkin ada cerita-cerita gimmick yang lain gitu Bang. Oh iya, gini,
kalau ceritanya si Ken ini dia Gak lebay nih, gak lebay. nggak apa, Gak gimmick nih. nggak gimmick. Enggak ya. Benar, ini nggak gimmick sama sekali bahwa ini memang adalah bulu kelapa. Oh, Bulu kelapa, dulu kelapa. Pemetik kelapa nih. memetik kelapa. Oh, Ya kan? kadang-kadang berarti ya, Bang. Betul, Oke. ya kan. Jadi dengan kisahnya bahwa ini kayaknya nih kurang bermanfaat untuk si pemetik kelapa ini. Akhirnya entah gimana, pokoknya sampai di sini segala macam dimiliki sama ownernya ada satu, yaitu anggota kita juga. Oke, masih anggota ya. Nah, terus mungkin karena dia kerjanya terlalu banyak, Terlalu ada sibuk ya, ya, terlalu dia minta tolong dirawat segala macam, lanjut rawat lah ya. dirawat segala macam, ya kan, makanya kita rawat. Dan dia itu nggak nolongin Nolongin owner yang mau dipegang, enggak. enggak ya. Enggak. Normal-normal aja Normal ya. aja. Karena dia memang seekor beruk monyet yang standar-standar aja ya. Betul, Dan ya. dia ya bukan manusia juga lah yang punya instingnya itu sampai segitu cerdasnya ya. Kecerdasannya memang ada batasnya. Bukan berarti dia tidak bisa membela ownernya. Dia bisa membela ownernya apabila ownernya dalam keadaan bahaya gitu. Betul. Tapi standar gitu. Betul. Standar pembelaan dia akan menyerang balik apabila si ownernya itu merasa tersakiti ya. Betul. Dan biasanya kan dia kan si Ken ini Ken ini, ya. juga ini sama siapa namanya, sama perempuan. Stay. Oke. Ini sama perempuan, dia sama perempuan, galak sama perempuan. Galak sama perempuan. Iya. Awalnya pertama-tama. Iya. Oh, Dan akhirnya kok gue bisa. Dia nanya, Iya. kok lu bisa? Gitu kan. Coba deh. Nah, ditaruhlah monyetnya dia ke saya selama 3 minggu. Selama 3 minggu. Iya. Dan akhirnya Sebesar ini juga, Bang? iya, Atau lebih lebih besar? besar. Oh, lebih besar. Lebih besar. Oh, Lebih oke, besar dan iya, iya. akhirnya Oke. ya saya punya metode gila sebenarnya sih. Oh ya, Iya. pengen tahu, Bang. Jadi metode saya, Aku pengen tahu nih, Iya. apa metode gilanya? ini kan sofa begini nih, dia ada kakinya nih. Oh iya, Di ruang tamu. Setiap itu kan ada ujung-ujungnya Iya. kaki kan. Saya ikat di situ. Oke. Terus saya ikat setiap dia mangap saya keplak mulutnya lah ya. Saya pokoknya Di- bukan Ditepak ya, tepak aja, nggak usah Iya. keras, bahwa ini nggak boleh. Gitu. Koreksi lah. Ditaruh di kaki sofa yang Di ruang tamu. yang Iya. biasa Orang lalu lalang. aksesnya itu akses lalu lalang orang ya. Dan orang itu kan mau nggak mau kalau mau keluar harus lewat. Iya, mau nggak mau harus melewati itu. Iya. Ntar kalau dikit gimana segala Mau nggak macam. mau nggak ada jalan lagi yang lain tuh, Iya. jadi harus melalui akses itu ya. Iya. Dan akhirnya pada saat kayak begitu, memang pertama Idea itu kan. Iya, pertama memang dipegang kakinya segala macam. Saya bilang kalau seandainya kamu mundur, dia akan mencoba lagi. Dia akan terus mencoba lagi. Dia akan terus mencoba Dia lagi. sifatnya penasaran. Iya. Dan kok ini kok lewat diam, walaupun ditarik tapi diam. Oke. Terus setiap lewat lama-lama akhirnya semuanya dia akrab. Oh. Termasuk anak kecil. Oke. Nah, mulailah di situ. Akhirnya kok udah bisa begini sampai ada anak asuh saya ya, anak asuh. Anak asuh nih, Bang. Iya, anak yatim. Saya punya anak yatim. Oh, ada Iya. berapa, Bang? Anak Ada 7. Ada 7. Masya Allah. Tapi banyak yang ngomong katanya itu keluarga sendiri, katanya gitu. Tapi ya saya, ya silakan dibuktikan aja ke rumahnya Kita gitu. buktikan juga sendiri ya kan, apakah itu saudara sendiri ataupun bukan. Kalaupun juga itu saudara sendiri, itu sama aja, nggak ada bedanya. Iya. Tapi kan faktanya memang itu adalah Asuh orang saya. lain, anak asuh Iya. ya. Tadinya dia tuh kayak takut, akhirnya dia malah yang mandiin. Oke. Saat mau diambil itu monyet sama ownernya malah nangis. Waduh, karena sudah merasa Betul. secara psikologisnya sudah deket ya. Betul. Batinnya tuh udah ada benang merah ya, karena Iya. udah tiap harinya dirawat, Nah. tiap harinya di. Kebetulan anak asuh saya ini dia ada sedikit autis Oh, gitu. punya keistimewaan. Iya. Dan lucunya Spesial. kok monyet ini malah dia nggak mau nyerang. Si orang ini Iya, namanya Feby ya. namanya Feby. Iya, ini dia nih. Nah itu dia bang, kenapa bisa begitu? Biasanya hewan itu bisa menangkap secara naluri Iya. perhewanannya dia itu, dia bisa menangkap insting itu, bisa menangkap orang itu auranya baik atau tidak. Makanya dia tuh tahu mana manusia yang auranya nggak baik, mana yang suka sama hewan pura-pura sama tulus itu. Hewan tuh tahu loh bang, Iya, betul. makanya nggak bisa dibohong-bohongin. Betul. Makanya di sini kan saya ngelihat kok ini monyet bisa. Jadi saya juga belajar juga. Dalam arti saya belajar, akhirnya saya mengetahui oh caranya begini, caranya begini gitu. Nah, tujuan gua juga mampir ke PLCI PRC nih. ini istilahnya juga gua pengen bongkar nih. Apa nih yang mau dibongkar? Gua pengen Paket-paket, paket ya kan. peti. Ya kan bongkar
Ya, saya Penasaran nih, penasaran nih. Penasaran. Bongkar apa nih? Penasaran? Tunggu iklan berikutnya. Oh ya, nggak ada iklan. Oke. Apa nih? Orang sih Nah, sebetulnya gini, sebelum saya menceritakan tentang saya mau bongkar tentang ngomongnya lah kebusukannya PFCI. Ya kan, wah ngomongnya busuk banyak PFCI. Udah kayak buah-buahan itu PFCI bentuknya apa ya, Bang? Kok bisa busuk? Ya pokoknya kan ada cerita. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan tentang background saya dulu, Bang. Oke. Ya kan. Saya pendakwah di YouTuber. Ya, Saya- orang tahu. Bang. Ya, saya mualaf tahun 2020. Ya kan, saya mualaf tahun 2020. Terus saya nggak pernah namanya main-main beli mata segala macam Dari 2020 ya, Bang. sebagai sampai pendakwah, ya? 2024. Oke, oke. Saya baru masuk komunitas ini tahun 2024. Oke. Bulan Mei 2024. Belum lama kan? Belum lama Belum lama. dong. Tapi kan saya mempelajari nih. Betul, betul. Tapi sebelum saya masuk itu saya udah tahu dengar kabar tentang Tentang PFCI begini sampai saya tahu sosoknya Bang Andre PFCI bagaimana sampai si ini lah pokoknya semua dikasih tauin lah segala Ada macam. bagusnya, Bang, ya, sosok PFCI ya. Ya sekarang begini, sampai saya tanya sama Bang Andre sendiri, Ya. ini kenapa begini Bang? Loh kok ini ada omongan-omongan memang sebenarnya saya nggak tahu tapi Oke. gitu loh. Nah jiwa dakwah saya, jiwa ini saya kan waktu dakwah itu saya nangkepin para penghujat kan. Betul, betul, betul. Saya nanggapin para pemuja yang penghujat Islam. Saya datangin sampai diperkarakan ya, Bang. sampai saya perkarakan sampai masuk penjara. Itu fakta. Pidana ya, Bang. Iya. Oke, oke. Jadi banyak teman-teman yang tahu. Betul, betul. Dan saya sendiri tidak sama siapapun, saya sendiri. Iya, iya. Maka saya gini, masa sih begitu gitu kan? Tapi saya kayak maaf nih ngomongnya kan. Wah, Bang Andre ini katanya habis rescue langsung dijual Oke. monyetnya. Iya, iya, iya. Ya toh? Oke. Wajar nggak saya cari tahu? Wajar dong. Wajar nggak saya tabayun Bang? Wajar sekali, harus itu, Bang. Kebanyakan orang-orang hanya makan omongan Tuh, langsung gua nggak suka sama Andre. tanpa dia mengkompar, Ya, atau mencari tahu. cari tahu lah. Ya kan? Minimal cari tahu ya, Bang. Nah, itu awalnya sih saya sempat sempat termakan lah ya. Karena Wajar sih, Bang, kalau termakan. Namanya juga terdoktrin kata-kata info-info yang tidak baik. Iya. Ya kan? jadi wajar ya saya termakan kok begitu ya. Saya pengen tahu. Sampai akhirnya saya masuk di salah satu komunitas saya dulu, Oke. ya kan. Jadi saya sebagai ketuanya di situ segala macam. Oke. Mungkin gini ya, apa namanya saya juga kurang sebenarnya saya udah suka dengan komunitas saya dulu itu. Oke. Saya sudah suka, bahkan mulai jatuh cinta sama Iya. komunitas itu gitu. Sudah Karena melakukan sesuatu yang kegiatan yang all saya out ya, all out. saya korbankan semuanya. Kalau saya dibilang bohong, lillahi ta'ala sayanya. Sampai saya melakukan kegiatan apapun itu dengan apa namanya, mau semuanya saya kerjakan sampai begadang-begadang. Maksimal all out Iya. ya. Sampai saya begadang-begadang, saya buatin segala macam supaya ini berjalan dengan Dengan lancar. baik, dengan lancar ya. Tapi saya istilahnya dibalas dengan seperti ini kan begitu. Tapi nggak masalah buat saya. Saya terbentuknya Monkey Squad sebenarnya untuk meneruskan program-program yang sudah dijalankan sama komunitas yang saya dulu. Jadi tetap dilanjutkan ya. Ya saya mencoba untuk melanjutkan gitu loh. Karena gini, komunitas dulu tiba-tiba ownernya Hmm. ya itu apa namanya mengatakan bahwa tutup aja, balikin, nggak usah diterusin. Bubarin aja. Bubarin aja. Terus balikin ke Ya, orang-orang itu. iya, bukannya dibalikan aja, mau dikubur lah katanya ngomongnya begitu. Masih ada bukti-buktinya. Oke, oke, oke. Saya bilang apa namanya? Ya, saya bilang ini banyak program yang kita masih jalankan. Ya, yang belum direalisasikan. Iya, Oke. ini gimana kan nggak enak yang sudah ada MOU segala macam, Nah, itu bla bla segala macam. gantung dong, Bang. Jadi Mau nggak mau sampai dia sendiri ngomong ya udah pakai bendera lain aja nggak masalah. Oke, makanya saya bentuk Monkey Squad. oke, jadi asal muasal itu maka Iya. Monkey Squad terbentuk lahir seperti ini ya. Betul, karena sebenarnya saya udah capek. Oke. Udahlah, itu cuman karena saya punya rasa tanggung jawab sebagai ketuanya dulu kan. Saya merasa tanggung jawab dan saya juga nggak mau namanya untuk apa namanya mengecewakan orang-orang yang sudah kita lakukan kerjasama Betul, betul. gitu. Itu bentuk dari tanggung jawab, Bang. Mantap itu, Bang. Iya, makanya 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 saya bentuk Monkey Squad itu begitu. Oke, oke. Nah, nggak tahunya
pas saya bentuk, ya ada aja yang ngomong katanya gua mau bersaing lah, gua mau bikin apalah, sampai kok lari-larinya ke anak yatim gua lah. Kan lucu. Saya bilang gini, ini saya nggak ada urusan sama urusan ini segala macam. Saya sempat bilang, ini perkara monyet, kita berantem. Nah, itu dia. Jangan ownernya udah kayak monyet. Nah, kita udah miara monyet, janganlah ikutan kelakuannya kayak monyet. Nah, Inilah adalah fenomena kehidupan nih bang, yang Betul. sering banyak terjadi di sekitar kita nih. iya. Makanya Makanya, saya tuh gini, saya orangnya nggak pernah mau diem, Mbak. oke, Ya kan? Ada cerita nih bahwa ini Bang Andre ini maunya diem. Bang Andre ini setiap di iniin diem. Diamnya Bang Andre itu mungkin bagus. Kalau menurut saya, Bang, bagus. kayaknya nih ngopi dulu nih bang. Oh ya. Kita ngopi dulu bang. Soalnya aneh diomongin ini bang gerak. Nah, maksudnya gini, Bang. Iya. Bukan berarti harus diam, tapi kita harus cari tahu, Bang. Makanya kenapa saya terus bergerak, kenapa? Karena saya tahu ini adalah fakta. Iya iya. Buat aneh nih bang, maaf nih bang. Sedikit aneh potong dulu. Kalau buat aneh sifatnya itu fleksibel aja gitu. Jadi aneh selalu membiarkan mengalir begitu saja hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu. Karena aneh yakin segala sesuatunya yang terjadi di kehidupan kita ini itu melalui wasilah. Jadi ini fenomena kehidupan yang pada saat ini memang sering terjadi bang. Karena di sekitar kita memang selalu ada positif dan negatif. Karena buat aneh, seorang Andre PFCI, kita memang adalah orang yang terdahulu bang. Bukan merasa senior, tapi PFCI itu adalah orang-orang terdahulu yang belajar juga dari senior sebelumnya. Senior sebelumnya itu adalah P3K. Halo Kang Hari, P3K itu ketuanya Kang Hari. Saya banyak belajar dari Kang Hari. Kang Hari selalu bercerita, pada saat nanti sudah mulai tinggi pohonnya, itu akan banyak angin. Itu sudah hukum alam. Makanya apabila banyak orang berkata miring begini begitu, buat saya itu lumrah. Karena nggak akan jadi warna sebenarnya. Iya. Makanya aneh lebih legowo aja. Jadi biarkan orang yang cerdas akan berpikir dengan cerdas, orang yang tidak cerdas akan berpikir dengan caranya yang tidak cerdas. Jadi walaupun aneh pernah mendengar sedengan begitu, tapi ya sudahlah aneh abaikan. Iya. Tapi makin jelas dan makin clear ini setelah aneh mendengar langsung dari seorang mualaf Prince, Iya. Bang Andre Monkey Squad gitu. Ya, Bang. jadi saya nggak ada mau, kalau mereka mengatakan bahwa gue mau cari muka sama Bang Andre, apa yang Ya mau kayak cari? nggak punya muka aja pakai jari bang. Nggak, maksudnya gini, mau cari apa, mau cari dukungan, gue nggak butuh dukungan. Iya, udah kayak caleg aja. Bang. Ya istilahnya kan pasti kan pikirannya apa, tujuannya apa. Kalau saya tujuannya apa? Saya nggak bisa yang namanya ada orang yang sudah saya didoktrin untuk membenci ini orang, dan saya harus mengkelirkan. Iya, iya. Ini pribadi saya harus mengkelirkan. Dalam Islam emang mengajarkan seperti Oh iya, jadi kalau memang tabayun, juga ya. itu saya tabayun, benar nggak begini, benar nggak begini? Kan saya bilang, tahun 2024, saya masih nol untuk urusan monyet. Saya biasa dakwah, saya pejuang Islam, saya katakan saya pejuang. Bahkan mereka mengatakan, wah itu pendakwah apaan? Iya. Mereka cuma pikirnya begitu. Mereka pikirnya begitu, mereka sholat 5 waktu segala macam, ngomong sholat ini, sholat waktu 5 waktu Tidak segala macam. menjamin bang. Enggak, maksudnya tapi apa? Saya berani bersumpah, omongan-omongan mereka itu jauh dari ajaran Islam. Masya. Jauh. Maka saya apa? Kalau mau, biasanya kan begini. Kalau saya mau memfitnah orang untuk menjatuhkan itu orang, atau iri atau dengki, ya kan? Wah, lu fitnah gue, Andre. Gue nggak mau tahu. Gue harus tanggung jawab. Datang ke saya, damprat saya. Nah, itu baru gentleman ya bang. Gentleman, saya tunggu. Iya, iya. Ya. Masalahnya gentleman apa enggak ini orangnya kan? Kenapa? Karena saya bicara fakta. Oke. Saya bicara Bukan fakta. menjelekan ya. Loh, saya nggak menjelekan kok. Kita bicara fakta realita yang sesungguhnya. Iya. Ya. Kayak cerita kita membicarakan hal yang tidak seperti itu. Tuh. Itu namanya menjelekan. Tapi kalau kita membicarakan fakta realita, nggak ada yang dijelekkan, tapi yang diceritakan itu adalah sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, kenapa saya kok satu-satu nih saya kasih tauin. Saya bicaranya sama mereka, bukan sama Bang Andre, bukan sama ini. Saya cuma ngomong sama mereka.
Saya nggak publikasikan kemana-mana tentang keburukan kebiasaannya mereka. Saya kasih tauin, lu tuh begini kan, lu tuh begini kan, lu tuh begini, lu begini, lu begini. Oh, mereka panik. Makanya gue Iya, padahal saya tidak bicara keluar. ke sana ya, tidak Istilahnya ke apa saya publishkan nggak, ya kan? Andai kata saya publish, tuh saya nggak nyebutin nama. betul. Contohnya ada yang istilahnya merasa dirinya orang kaya, punya kontrakan banyak, Oke. ya kan nggak taunya tapi minjam duit sama badut, pekerjaannya badut. Gue bilang, lu aja nggak, otak lu ada nggak? Saya bilang. Dan dia tersinggung. Iya, teganya gitu kan. Ya dia tersinggung. Loh, ada nggak gue nyebutin nama? Ada nggak gue mengarah ke lu? Kalau lu ngerasa bagus, Iya. harusnya lu rubah. Gentleman. Harusnya lu rubah. Ya, makanya gue bilang nggak usah bawa etnis. Dia malah bawa suku segala macam. Dia pikir gue takut, kan begitu. Oh sorry, Oke. gue mati sekalian. Gue bilang, Allah memberikan gue kehidupan dan Allah yang memberikan gue kematian. Betul. Jadi gue nggak takut Betul. kalau mau main. Jadi jangan bawa apapun. Sekarang lu tindakan lu benar apa enggak? Mau lu Introspeksi diri lah ya. mau lu itu minjem, mau itu apa, udah lu tinggal bilang say sorry sama orangnya, selesai. Selesai. Toh gua nggak publish, gua kasih tahu ini orangnya siapa enggak, Oke. dipublish kebakaran jenggot. Ini contoh satu. Ya. Yang kedua, ya kan, gua nggak ada masalah sama nih orang ngomonginnya bahwa oh itu apa namanya si Andre ini di gue ini itu anak yatimnya itu katanya saudara sendiri. Masih mending saudara sendiri, kalaupun iya saudara sendiri masih mau peduli. Iya, cuman tujuannya apa dia ngomong kayak begitu? Tujuannya apa ngomong sama orang lain untuk supaya orang itu apa namanya mempunyai pola pikir bahwa Andre ini tidak bohong, Iya. penipu. Ya kan? Iya. Kalau memang penipu, alamatnya Jalan Biru Indah nomor 93F RT 2 RW 9. Samperin guys. Samperin. Saya kasih tahu loh. Di Dikasih YouTube saya pun saya kasih tahu. dikasih kopi, dikasih ayam goreng, dikasih jamuannya mah. Sampai istri saya aja ngomong. Kalau nggak ada ongkos kita grabin. Waduh, masya Allah. Coba itu, ya kan? Kurang apa ya? Selalu kalau gua bilang sama lu bang, Iya. apakah bang orang ini ngomong begini misalkan saya bilang, sampaikan bang ke dia dari saya. Kalau dia tidak ngaku, suruh ketemu sama saya. Itu namanya gentleman bang. Karena ente mengakui dan siap untuk Kan kebanyakan orang kan ngomong gini, tapi jangan bilang ya sama orangnya. Ya. Enak gua bro. Tanda kutip dong berarti namanya kalau gitu. Nggak gentleman. Ah, Tidak sesuai dengan apa yang dia ungkapkan. Harusnya kalau apa yang diungkapkan, dia siap berarti bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Tanpa harus dia khawatir orang lain tahu bahwa sumbernya omongan dari dia. betul, makanya gua Iya. bilang, gua nggak pernah mau cari masalah, apalagi urusan monyet. Betul. Ya mau, Aduh, tapi miris banget. Pada saat gua sebenarnya di komunitas yang dulu itu nggak ada masalah, tiba-tiba gua dipermasalahkan terus segala macam sampai katanya gua memakan uang kas. Astagfirullahaladzim. Majalah. Nggak dibawa ya logonya ya? Nggak, maksudnya gini, itu persetujuan, uang kas itu persetujuan untuk digunakan untuk kita bikin seragam. Untuk bikin seragam. Iya. Oke. Kan nantinya akan kembali pada saat mereka bayar. Oke. Oh iya, betul dong. Betul. Oke. Tapi pada saat udah bikin segala macam, kok malah minta balik? Dia putus, apa mereka bubarin? Orang itu bubarin. Kebanyakan anggota-anggotanya minta balik. Kan udah jadi bentuknya sesuatu yang Iya. sudah dibelanjakan atas mufakat bersama kan? Iya, lalu terus apa? Ini logo nggak mau pakai, karena udah bukan komunitas gua kan? Iya. Kembalikan Mau kembalikan. Harusnya. Iya. Gua bilang ambil ke sini. Sama ada di percetakan. Iya. Masih ada, tolong ambil, selesai. Gua nggak mau makan, ibarat cuma 1 juta, ya Allah. Maaf aja. Kayak orang susah ya bang. Maaf nih, bukannya. Iya, bukan. Iya. Gua cuma gini, nggak berarti itu. Iya, nggak berarti. Ya, jadi- dibanding dengan hal nilai-nilai yang lebih baik dari itu dengan Betul. nilai Karena kebaikan. fitnah-fitnah itu akhirnya menyampaikan orang-orang, membuat jadi akhirnya opini publik membenci gua. Betul. Tapi gua gimana? Penggiringan opini ya. No problem buat gua. Seperti halnya gua lihat di lu nih bang. Iya. Ini kayak gue nih, kan begitu. Makanya saya mau melakukan ini, Tabayun ya bang. tabayun. Dan
akhirnya yang setahu gua nih, yang kita udah jalan ke puncak Ciawi, acara-acara segala Iya. macam kita bareng. Kita bersinergi Bersinergi segala kolaborasi macam. baru, edukasi sosialisasi Iya. bang ya. Dan kita juga nggak ngomongin siapa-siapa, kita jalanin ini segala macam, selesai Positif acara aja, kita positif. melakukan sosial aja. Kok beda ya sama omongan-omongan yang nyampe ke gue ya? Berarti ya bang? Betul. Karena gini bang, yang namanya kehidupan ini, sudah banyak permasalahan dalam hidup kita ini ya kan. Dari sisi masalah rumah tangga, ekonomi, masalah sekitar. Jangan lagi kita tambah dengan masalah-masalah yang nggak penting. Gak usah dicari, masalah itu akan datang sendiri. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Gak ada masalah, jangan diada-adain. Nah inilah fenomena dan yang mirisnya gitu loh. Ironis banget manusia zaman sekarang tuh selalu mencari-cari masalah gitu loh bang. Maka itu bang, Manfaatnya apa, gunanya apa, tujuannya apa gitu. Kita cari kedamaian. Harusnya kita ini saling bergandengan tangan. Kita ciptakan silaturahmi yang baik, yang harmonis, yang indah, sehingga kita bisa menciptakan suatu kreativitas, program-program baru, edukasi sosialisasi demi mengangkat harkat martabat marwah satwa, terutama primata. Itu yang aneh harapkan bang. Makanya aneh sedih banget bang kalau aneh lihat itu kawan-kawan semua pada sikut menyikut, berbicara yang tidak, fitnah sini fitnah sana, itu sedih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya, makanya tujuannya Apa maunya? Sampai kayak gini. Apa namanya? Jujur aja, gue nggak suka gimmick ya bang ya. nah itu Gue nggak suka Bagus, gimmick segala macam. Yang namanya saya Ken, aduh ini adalah sahabat gua nih. Takunya di backgroundnya sampai berdarah-berdarah. jangan lebay juga bang, biasa aja. Iya, nggak usah begitu-begitu juga, biasa Ya, aja nggak maksudnya. baik. Gua- Cuman gini, gua nggak nyebutin orangnya siapa segala macam. Kenapa dia yang tersinggung? Kalau nggak ngerasa jangan tersinggung dong. Nah, dan gua kalau ngomong hanya dia sama dia. Oh, gitu. Gua ngomong sama dia aja. Oke. Kalau gua tidak salah, kalau gua salah, kalau gua hanya fitnah, no problem, No. ya kan? Lu silakan tuntut gua. Iya. Kan begitu. Gua udah muak sama kayak begini, gua udah muak. Oke. Terlalu gimmick. Oh, lu juga gimmick, Dre. Masalah si Jenny segala macam. Ini ada orang yang kalau saya nonton yang punya si Jenny. Iya. Saya bayar kandang. Oke. Saya bayar kandang. Saya bilang, sampai saya ngomong sama kipernya, ownernya siapa? Saya pengen ngomong, kenapa di kandangnya di sini? Oke. Sebelum ke arah sana nih bang, Anda mau sedikit menjelaskan juga nih tentang si Jenny itu ya. Jenny itu asal muasal itu kan dari PFC. Saya hibahkan kepada seseorang yang ada di Jakarta juga. Dulu dia itu adalah pendiri komunitas Jakarta juga. Nah, mereka pikir mungkin saya nggak tahu. Saya bukan nggak tahu, saya tahu tapi saya diam. Yang saya sedihkan, yang saya ironiskan itu adalah kenapa hewan yang dihibahkan itu kenapa dijual gitu loh. Ini nggak bagus guys gitu. Ini adalah adab etika gitu. Jadi saya juga nggak pernah mempermasalahkan ini sampai menjadikan satu kasus. Saya cukup mengurus dada aja, karena ya sudahlah. Kalau memang itu, saya tetap berprasangka baik aja. Mungkin lagi ada kebutuhan atau bagaimana, walaupun tidak sepantasnya, sampai apa lah, santai aja. Walaupun mungkin dia punya kebutuhan atau punya keinginan apa segala macam sehingga harus mengorbankan hewan hibahannya. Walaupun sebenarnya sudah ada standar aturan bahwa yang namanya hibah Tapi itu, lu udah bikin perjanjian nggak sih? saya memang tidak membuat perjanjian, tapi oke. saya harap karena sama-sama pecinta hewan itu paham bang, mengerti arti dari kata hibah itu tidak bisa secara etika dan adab itu kita jual lagi, itu nggak ini ya apa, kalau kata orang Jawa itu nggak elok, Iya. nggak elok gitu, akhirnya nggak pantas kalau kita jual lagi. Itu yang namanya hibahan itu, apabila kita masih mampu terus merawatnya, rawatlah sehingga akhir hayat. Kalau memang sudah tidak mampu, kembalikan. Apabila sudah dikembalikan ternyata yang pemilik sebelumnya nggak mau menerima atau tidak sanggup lagi, ya berarti kan terserah kembali kepada si penerima hibah di awal itu. Ya setelah itu baru bebas tuh, secara adat boleh. Apakah akan dihibahkan lagi ke orang lain ataukah harus dijual atau gimana, itu terserah. Yang penting sudah tabayun kembali gitu loh. Jangan main ambil keputusan terus tiba-tiba main jual begitu aja. Saya
diam bukan berarti saya tidak tahu, tapi saya cukup tahu aja gitu loh, hal-hal seperti itu pernah terjadi di kalangan kawan-kawan kita, tapi ya sudahlah gitu loh, kita nggak pernah mempermasalahkan hal-hal kayak gitu. Oh, ngantuk ya? Oh, ngantuk deh, mau nyantai. Iya, iya, iya. Iya sayang, oke. Jadi saya pernah bahas juga ini di episode sebelum-sebelumnya tuh, arti dari makna hibah, dan ada juga aturan-aturan, pasal-pasalnya juga, bahkan hadisnya mengatakan bahwa yang namanya hibah terus diminta lagi segala macam itu bagaikan kita menjilat ludah sendiri, ya kan, segala itu ada. Nanti kawan-kawan boleh tonton episode sebelumnya tentang hibah ya. Istilahnya lu mau cari perkara, kita nggak pernah jual. Kalau lu jual, pasti gue beli. Pasti gue beli. Pantang untuk batal. Kalau saya, bukan sejagoan enggak, karena saya nggak mau. Saya sampai ngemis loh, ada loh. Baca kan sampai ngemis loh Iya, iya. untuk supaya nggak bubar.